Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali, berjumpa kembali di channel Amung Rahman, dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya menghadirkan narasumber yaitu Ustadz Jamaluddin yang mana pada kali ini ada beberapa hal yang ingin saya klarifikasi atau saya tabayun mengenai berita-berita seputar khilafatul muslimin Ustaz ya. Yang mana memang hari demi hari ini terus ya media itu menayangkan tentang khilafatul muslimin. Termasuk hari ini saya pernah lihat di media bahwa ada beberapa warga khilafah di beberapa daerah yang mencabut baiat. Nah, itu mungkin yang ingin saya klarifikasi kepada Ustadz, minta penjelasannya. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang warga khilafah yang mencabut baiat? Silakan Ustadz, tafadhol. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah dalam rangka klarifikasi tentang di beberapa daerah terdengar warga khilafatul muslimin terdengar mencabut baiat, begitu ya. Wallahu alam, apa ada unsur paksaan atau kesadaran sendiri. Kalau saya lihat di media sih kesadaran sendiri tetapi itu, saya sendiri yang menjadi warga khilafah itu merasa aneh yang luar biasa, gitu kan? Kenapa? Karena baiat itu adalah syariat Islam, syariat yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa salah satu contohnya terdapat dalam surat Al-Fatah ya, ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Yadullahi fawqa aydihim. Di situ disebutkan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang berbaiat atau berjanji setia kepada kamu di sini dulu Nabi Muhammad SAW. Artinya ada sebuah peristiwa baiat ya di zaman Rasulullah SAW, peristiwa baiat. Nah, ini ayatnya masih ada dalam surat Al-Fatah ayat 10. Lalu isi baiatnya itu terdapat dalam surat Al-Mumtahanah ya. Surat Al-Mumtahanah ayat ke-12. Ini di dalam surat Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat 12. Wahai Nabi, apabila perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, ya ini baiat yubayyi'naka atau janji setia bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, dan tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Subhanallah ya. Inilah isi baiat warga khilafatul muslimin. Maka warga khilafatul muslimin itu tidak atau belum dinyatakan dia menjadi warga khilafah sebelum dia mengikrarkan baiat ini. Nah, saya khawatir karena warga khilafatul muslimin ini terdiri dari ada orang yang baik-baik awalnya, ada juga pembunuh bayaran. Di Surabaya itu ada pembunuh bayaran, ada preman-preman yang masuk menjadi warga khilafah. Mereka tidak diterima menjadi warga khilafah hingga mereka mau mengucapkan baiat dulu. Jadi syarat menjadi warga khilafah itu harus berbaiat. Kenapa? Ya, karena Allah tidak suka ya orang yang menyekutukan Allah.
Maka syarat pertama dia harus berjanji, wallahi demi Allah, saya tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi kalimat pertama itu berjanji kepada Allah tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka ini kalau dicabut oleh warga khilafah, ini saya kasih tahu ya, maka berpotensi untuk menjadi orang musyrik yang tadinya dia biasa neluh orang, biasa menjadi teruh meneluh orang. Ketika dicabut baiatnya, maka dia akan kembali menjadi tukang teluh, kembali kepada ininya lagi, kembali kepada habitatnya lagi. Apakah kita suka dengan banyaknya beredarnya orang yang akan menjadi penuh? Yang kedua di dalam surat Al-Mumtahanah itu dia berjanji tidak akan berdusta, tidak akan berbohong. Nah, maka berarti dengan mencabut baiat, berarti dia akan kembali memiliki potensi untuk menjadi pendusta-pendusta. Tuh gitu. Kembali ke habitatnya. Kembali kepada habitatnya. Terus dia berjanji juga tidak akan mencuri. Jadi warga khilafah ini itu sebelum menjadi warga khilafah dia harus berjanji tidak akan mencuri. Berarti ketika dicabut maka akan berpotensi menjadi pencuri. Maka siap-siap saja akan banyak orang-orang yang menjadi pencuri kalau ini semua dilakukan lagi. Diarahkan untuk mencabut baiatnya itu. Yang berikutnya dia tidak akan membunuh. Masya Allah ya. Saya ingat saya punya kawan di Surabaya. Dia dulunya menjadi pembunuh bayaran. Lalu didakwahi, diarahkan sehingga dia menjadi orang yang baik, bertobat. Karena dia yang tadi menjadi pembunuh bayaran, lalu ada ikrar di dalam Al-Quran itu tidak akan membunuh. Masya Allah, sekarang ini luar biasa menjadi orang yang baik. Lalu sekarang kalau diarahkan untuk mencabut baiat, berarti akan berpotensi untuk menjadi pembunuh lagi. Jadi bisa jadi liar lagi. Nah itu bisa menjadi liar lagi. Nah yang menjadi persoalan hari ini berada di dalam Al-Quran. Artinya orang yang mengarahkan untuk mencabut baiat, berarti dia dipaksa atau dia diarahkan atau dia mencabut syariat Islam. Ini yang bahaya. Nah maka mudah-mudahan artinya segera bertobat, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah dari ayat Al-Quran. Referensi ayatnya banyak. Di dalam surat Al-Fatah ayat ke-18, di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayinaka tahta syajarah. Kurang lebih ayatnya seperti itu. Nanti dibuka saja ya. Surat Al-Fatah ayat ke-18. Allah ridho kepada orang-orang yang berjanji setia. Berjanji setia itu adalah berbaiat. Baiat bahasa Arab, janji setia bahasa Indonesia. Tuh. Jadi Allah ridho kepada orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Jadi artinya ini merupakan syariat Islam. Sudah ada contohnya ya. Jadi Masya Allah ini contohnya ada. Hanya persoalannya kita asing terhadap syariat Islam. Ini masalah besar ya. Maka ketika seseorang mencabut baiat, berarti dia telah sukarela untuk mencabut syariat Islam. Maka saya berharap kepada warga Khilafatul Muslimin dimanapun berada melalui video ini saya berharap segera bertobat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua dari hal-hal yang ini. Masya Allah, justru warga khilafah itu boleh ditanya kepada masyarakat sekitar. Tanya saja kepada masyarakat sekitar. Bahkan polisi-polisi, tentara-tentara itu sudah tahu bahwa warga Khilafatul Muslimin itu tidak ada potensi untuk memakar, membuat negara dalam negara. Itu bisa disaksikan warga Khilafatul Muslimin itu akrab kok dengan polisi. Sering datang ke kantor polisi memberitahukan, berdakwah, dan polisi juga menyambut.
Artinya yang mereka sekarang hari ini katanya khilafah itu anti Pancasila, anti negara. Itu nggak ada, itu nggak ada. Itu terbantahkan karena di real kenyataannya warga Khilafatul Muslimin ini sebenarnya pengamal Pancasila yang baik. Iya, baik. Iya. Jadi warga Khilafatul Muslimin itu coba bayangkan ya. Yang pertama, dia tidak akan menjauh dari musyrik. Ya. Orang yang musyrik itu Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik kecuali dia bertobat. Jadi dia tidak akan masuk surga orang yang musyrik itu, menyekutukan Allah itu kecuali dia bertobat. Tuh. Jadi warga Khilafatul Muslimin itu karena dia ingin masuk surga, maka dia harus berjanji, bersumpah kepada Allah. La yusyrik billahi syai'an, tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Terus warga Khilafatul Muslimin itu dia harus berjanji tidak akan mencuri. Jadi dia ketika dihadapkan dengan pencurian, dia sudah berjanji tidak akan membunuh, tidak akan berdusta. Jadi insya Allah warga Khilafatul Muslimin itu kalau ini sudah masyarakat ya, polisi-polisi dan tentara-tentara itu akan lebih nyaman, lebih nikmat sebenarnya. Karena mungkin ini Ustaz ya, jadi kurang memahami istilah bayat itu. Taunya bahwa setiap ajaran yang adanya bayatnya itu adalah sesat. Karena kalau kita pahami ternyata isi dari kandungan bayat itu adalah sangat baik sekali untuk menjaga dirinya dari sesuatu yang buruk. Iya. Bahkan sebenarnya hakikatnya itu ya bisa dikatakan andil kepada negara ya. Karena orang akan tidak akan berbohong, tidak akan mencuri. Jadi negara Republik Indonesia ini itu sangat berkemungkinan untuk menjadi warga atau untuk menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Itu peluangnya sangat besar untuk menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kenapa? Karena bagaimana tidak seperti itu? Orang disumpah kok untuk menjadi orang yang baik itu, dan dia disumpah menjadi orang yang buruk itu disumpah, terlarang. Justru kalau kita lihat ya, untuk masuk ke jamaah warga Khilafatul Muslimin harus melalui proses baiat dan itu tidak sembarangan orang mau ya. Karena beratnya itu Masya Allah harus meninggalkan poin-poin yang di dalam baiat itu ya. Saya sering berdakwah itu, itu ada ya, artinya gini, di antaranya, Bapak mau nggak bayar gitu? Waduh, saya belum bisa melepaskan bohong. Itu gitu. Karena manusiawi semua kadang-kadang gitu. Jadi Masya Allah sebenarnya ini Masya Allah ya, artinya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita ini tidak anti dengan syariat Islam, tidak anti dengan hukum-hukum Allah, karena hukum Allah itu yang membuatnya Allah, dan pasti akan bermaslahat untuk kehidupan di muka bumi ini, karena dunia ini ya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuatnya Allah. Kadang saya gini Ustaz ya, jadi di media-media itu katanya bahwa Khilafatul Muslimin itu penampungan orang-orang jahat. Justru sebenarnya dengan kita pahami dengan baik dan tidak ada unsur kedengkian, justru itu suatu yang bagus ya. Orang-orang yang jahat ditampung sehingga dibina dengan awal tadi bayat dulu, sehingga mereka siap meninggalkan perbuatannya itu. Jadi saya pikir ini keliru kalau ada yang mencabut bayat itu keliru. Kenapa? Karena bayat itu ada dalam Al-Qur'an. Saya sebutkan ulang ya. Isi bayat itu di dalam Al-Qur'an, surat Al-Mumtahanah ayat 12. Itu isi bayatnya baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Tuh isinya. Yang kedua, pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, itu terdapat dalam surat Al-Fatah ayat 10 dan surat Al-Fatah ayat ke-18. Begitu. Jadi ini dasar ayat. Nah, kalau dulu pernah terjadi di zaman Nabi, kalau sekarang kita tidak melaksanakan sesuatu yang dilaksanakan oleh Nabi, bagaimana? Padahal di dalam Al-Quran itu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah, ikuti aku, kata Nabi. Itu dalam surat Al-Imran ayat ke-31. Barang siapa yang mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Nabi. Nah, jadi ketika kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Nabi, ya karena kita berharap mendapat cinta Allah, bukan berharap yang lain. Nah, maka mudah-mudahan artinya melalui klarifikasi ini, karena
itu perbuatan yang keliru ya, mencabut bayat itu perbuatan yang sangat yang sangat naif. Orang sudah berjanji tidak akan berdusta kok dicabut, berarti potensinya menjadi orang pendusta. Begitu. Baik Ustaz ya. Mungkin ini sesuatu yang belum begitu disampaikan kaitan dengan bayat ini, sehingga banyak orang menyikapi bayat itu adalah sesuatu yang ajaran yang sesat lah seperti itu. Padahal kalau kita pahami apa yang terkandung di dalam bayat itu adalah poin-poin yang di dalam Al-Quran. Baik, Ustaz ya, atas penjelasannya, Masya Allah ya. Ternyata kalau kita pahami ya, dengan menjadi warga khilafah itu justru menepis semua kejahatan-kejahatan ya, karena tidak sembarangan orang jadi warga khilafah, karena harus mampu dia meninggalkan kemusyrikan, harus meninggalkan kebohongan, bahkan zina, judi dan sebagainya. Justru kalau kita pahami ketika warga khilafah itu ikut andil kan membantu pemerintah dalam rangka membasmi kejahatan. Dan ini tidak ada yang dipaksa. Iya, baik Ustaz. Berarti kalau kita pahami ya dari apa yang tadi Ustaz sampaikan, bahwa latar belakang warga khilafah itu udah ada dari bermacam-macam ya, terutama mungkin banyak dari preman, mayoritas orang-orang yang begitulah. Iya, diantaranya, sehingga mereka mendapatkan hidayah dengan wasilah disampaikan tentang kekhalifahan, maka dia proses untuk menjadi warga khilafah itu berbayat dengan poin-poin tadi ya. Ya, baiklah sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pemaparan, penyampaian, penjelasan dari narasumber kita Ustaz Jamaluddin membuka wawasan kita ya, sehingga setiap kita mendengar berita itu tolong dipikir dengan baik, terus ditanya bagaimana sebenarnya, jangan sampai ketika wah warga khilafah ternyata ada bayatnya sesat. Ketika kita pahami, Masya Allah ya, justru dengan bayat itu ya menjadikan perisai-perisai orang untuk berbuat jahat. Baik sahabat, mungkin itu aja pertemuan kita dengan narasumber kita Ustaz Jamaluddin, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.